Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Damar Wulan dengan NIM 12050312473, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada video ini, saya akan berbagi informasi apa sih knowledge capture itu. Di sini, saya membagi 3 topik pembahasan. Yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, dan yang ketiga contoh kasus yang terjadi pada knowledge capture. Baik, langsung saja kita bahas. Apa sih knowledge capture itu? Knowledge capture mengacu pada proses dan metode yang digunakan untuk menangkap, menyimpan, dan merekam pengetahuan yang dimiliki oleh individu, organisasi, atau komunitas tertentu. Knowledge capture sangat penting dalam konteks manajemen pengetahuan organisasi, dengan menangkap dan merekam pengetahuan yang dimiliki oleh anggota organisasi. Pengetahuan tersebut dapat diakses dan digunakan oleh individu lain dalam organisasi untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Jadi, dengan menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen pengetahuan yang tepat, organisasi dapat memfasilitasi proses knowledge capture dengan lebih efektif. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari knowledge capture adalah 1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan menyimpan dan berbagi pengetahuan yang relevan. Knowledge capture membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi di dalam organisasi. 2. Meningkatkan inovasi dan pembelajaran organisasi. Knowledge capture memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman yang berharga yang dapat digunakan untuk inovasi dan pembelajaran. Dengan memahami praktik terbaik, pelajaran dari proyek sebelumnya, dan pengetahuan berharga lainnya, organisasi dapat mengembangkan gagasan baru, meningkatkan proses, dan menghindari kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. 3. Meningkatkan kolaborasi. Dengan knowledge capture, anggota tim dapat berbagi pengetahuan mereka dengan rekan kerja lainnya. Ini membuka peluang untuk kolaborasi dan pertukaran ide yang lebih baik antara individu-individu dalam organisasi. 4. Meningkatkan kinerja organisasi. Dengan memiliki akses ke pengetahuan yang tepat pada waktu yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kinerja keseluruhan. Pengetahuan yang dikumpulkan melalui knowledge capture dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko, dan memenuhi tujuan strategis organisasi. Dengan demikian, tujuan utama dari knowledge capture adalah untuk memelihara, mengelola, dan berbagi pengetahuan agar dapat diakses dan digunakan oleh individu dan organisasi secara efektif, dengan dampak positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang terakhir adalah contoh kasus dari knowledge capture. Contoh kasus ini berasal dari sebuah perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk elektronik konsumen. Mereka menyadari bahwa ada banyak pengetahuan berharga yang dimiliki oleh karyawan mereka, terutama yang terkait dengan proses produksi, pemeliharaan mesin, dan perbaikan produk. Untuk memastikan kelangsungan dan pengembangan perusahaan, mereka memutuskan untuk melakukan knowledge capture. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil. Pertama, identifikasi pengetahuan. Perusahaan ini memulai dengan mengidentifikasi jenis pengetahuan yang ingin mereka tangkap. Ini termasuk pengetahuan tentang pengoperasian mesin, proses produksi yang efisien, dan teknik perbaikan masalah umum. Yang kedua, wawancara dan observasi. Tim knowledge capture melakukan wawancara dengan para karyawan yang memiliki pengetahuan berharga. Mereka juga mengamati dan merekam aktivitas karyawan dalam menjalankan tugas sehari-hari, mencatat prosedur yang efektif, dan masalah yang sering muncul. Yang ketiga, dokumentasi. Berdasarkan wawancara dan observasi, tim knowledge capture membuat dokumen yang merangkum pengetahuan yang berhasil ditangkap. Dokumen ini mencakup langkah-langkah, panduan, dan tips yang dapat digunakan oleh karyawan lain. Yang keempat, basis data pengetahuan. Perusahaan ini memutuskan untuk membuat basis data pengetahuan yang dapat diakses oleh semua karyawan. Mereka mengorganisir pengetahuan yang telah ditangkap ke dalam kategori yang sesuai, dengan fitur pencarian yang memudahkan akses dan penggunaan. Yang kelima, pelatihan dan penyebaran pengetahuan. Perusahaan ini menyelenggarakan sesi pelatihan untuk karyawan baru dan yang sudah ada tentang pengetahuan yang telah ditangkap. Mereka juga mengirimkan pemberitahuan secara berkala kepada karyawan tentang pengetahuan baru yang telah ditambahkan ke basis data. Hal ini memastikan pengetahuan yang ditangkap tersedia untuk semua karyawan.
Dan yang terakhir, kontinuitas dan pembaruan. Perusahaan ini menyadari bahwa pengetahuan terus berkembang, dan mereka memastikan untuk melakukan pembaruan berkala pada basis data pengetahuan. Selain itu, mereka juga mendorong karyawan untuk berkontribusi dengan pengetahuan baru yang mereka dapatkan selama bekerja. Dengan melakukan knowledge capture, perusahaan ini dapat memanfaatkan pengetahuan berharga yang dimiliki oleh karyawan mereka. Ini membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu, basis data pengetahuan juga menjadi sumber referensi yang berharga bagi karyawan dalam memecahkan masalah atau mencari solusi yang tepat. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Di sini Damar Wulan. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.